Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Dalam pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang kedatangan kependudukan Jepang atau tentara Jepang yang mengaku-ngaku sebagai saudara tua kita. Bahkan, rakyat Indonesia kita dulu sempat menyambut gembira kedatangan tentara Jepang dengan kata Banzai, 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 atau ucapan selamat datang ya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas bentukan organisasi kependudukan Jepang yang tentunya untuk kepentingan perang mereka, yakni Perang Asia Timur Raya. Bentukan-bentukan organisasi Jepang tersebut diperuntukkan untuk membantu militer Jepang di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan atau pembelajaran kita hari ini, coba kita lihat video berikut ini. Mars Romusa, menarik juga ya peran dari tentara Jepang dalam menarik simpati leluhur kita dahulu. Teman-teman, kira-kira apa saja ya organisasi bentukan Jepang tersebut dan bagaimana perkembangannya? Yuk kita cari tahu bersama-sama kisahnya. Mari kita belajar. Halo teman-teman, kalian tahu nggak berapa lama bangsa Jepang menduduki wilayah Indonesia? Ya, benar banget, selama kurang lebih 3,5 tahun. Meskipun jauh lebih sedikit atau lebih cepat dibandingkan dengan penjajahan Belanda, namun kependudukan Jepang terkenal jauh lebih kejam dibanding dengan penjajahan Belanda. Nah, ternyata selama kependudukan Jepang, selain organisasi pemerintahan, Jepang juga membentuk beberapa organisasi kemasyarakatan, semi-militer, dan organisasi militer untuk tentunya membantu kegiatan perang Jepang sendiri. Kira-kira organisasi bentukan Jepang itu apa saja ya? Mari kita bahas satu persatu. Organisasi tersebut adalah: yang pertama, organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan; yang kedua, organisasi semi-militer; yang ketiga, organisasi militer bentukan Jepang. 1. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. A. Gerakan 3A. Organisasi Gerakan 3A ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Tiga semboyan 3A itu adalah Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Gerakan ini diketuai oleh pertama kali Mr. Samsudin. Tujuannya adalah melakukan propaganda. Ternyata gerakan 3A ini kurang mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia. Pada bulan Desember 42, gerakan 3 ini dinyatakan gagal. B. Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Sekali lagi, jawabnya haruslah aku seorang putra. Oleh karena aku
tidak mau bernama anak yang durhaka. Saudara-saudara, sekarang saya ajak bersorak tingkatan putra, 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 hidup putra. Teman-teman, sebelum membentuk putra, ternyata Jepang membentuk pemuda Asia Raya di bawah pimpinan Sukarjo Wiryo Pranoto, namun juga gagal. Kemudian pada tanggal 16 April 43 dibentuklah Pusat Tenaga Rakyat Putra yang diketuai oleh 4 serangkai, yaitu yang pertama Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantoro. Tugas Putra ialah memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Putra pun berkembang menjadi sangat kuat. Perkembangan Putra akhirnya menimbulkan kekhawatiran bagi pihak Jepang karena Putra telah dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin nasionalis untuk kepentingan mempersiapkan ke arah kemerdekaan. Maka pada tahun 1944 Putra dibubarkan. Organisasi selanjutnya ialah Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI, dan nanti gantinya Majelis Syuro Muslimin Masyumi. Organisasi ini didirikan pada tanggal 4 September 42. MIAI mulai aktif diizinkan kembali, yang diketuai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan tujuan yang pertama menempatkan umat Islam pada tempat yang layak di dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengharmonisasikan Islam dalam tuntutan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, inilah intinya ya, membantu perang Jepang. Namun, arah perkembangan MIAI tidak memberikan kontribusi terhadap perkembangan Jepang, sehingga pada bulan November 43 MIAI mulai dibubarkan. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk Majelis Syuro Muslimin. Dan organisasi kemasyarakatan yang terakhir ada Jawa Hokoke, Himpunan Kebaktian Jawa. Organisasi ini dibentuk oleh Jenderal Komaikichi Harada, pimpinan pusat dipegang oleh Kun Seikan, sedangkan penasihatnya Soekarno dan Hashim Asy'ari. Dalam organisasi Jawa Hokoke mempunyai program-program kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi kepentingan Jepang, memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaga berdasarkan semangat persaudaraan, dan memperkokoh pembelaan tanah air. Organisasi Jawa Hokoke ini hanya berpusat di Jawa. Organisasi bentukan Jepang lainnya yakni organisasi semi-militer, organisasi Senendan Barisan Pelajar. Senendan disebut juga kaum pemuda, organisasi para pemuda yang berusia antara 14 tahun sampai 22 tahun. Anggota Senendan mencapai pada waktu itu 500.000 orang. Bagi Jepang, organisasi ini merupakan tentara cadangan guna untuk memperkuat usaha mencapai kemenangan Perang Asia Timur Raya. Keibodan atau bisa disebut pembantu polisi atau juga korps kewaspadaan. Organisasi semi-militer ini beranggotakan para pemuda yang berusia antara 25 sampai 35 tahun. Pembentukan Keibodan ini memang dimaksudkan untuk membantu tugas polisi Jepang, Jibakutai. Pada bulan Agustus 43 juga dibentuk organisasi wanita Fujinkai, yakni ketika situasi perang memanas, Fujinkai diberi latihan militer yang sangat sederhana. Tahun 44 dibentuklah pasukan Sri Kandi. Susintei Barisan Pelopor dibentuk pada 1 November 44 dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Organisasi ini ditugaskan untuk membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia yang beranggotakan 60.000 orang pada saat itu. Yang terakhir ada pasukan Hizbullah Keiko Senin Tensete. Organisasi Hizbullah ini didirikan pada tanggal 15 Desember 44. Organisasi Hizbullah ini diketuai oleh Kiai Haji Zainul Arifin. Hizbullah mempunyai tugas pokok sebagai tentara cadangan, yakni yang pertama, melatih diri jasmani maupun rohani dengan segiat-giatnya, membantu tentara Dai Nippon, menjaga bahaya udara dan mengintai mata musuh, menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk semuanya kepentingan Jepang.
Yang kedua, sebagai pemuda Islam dengan tugas menyiarkan agama Islam, memimpin umat Islam agar taat menjalankan agama dan membela agama dan umat Islam di Indonesia. Organisasi bentukan Jepang yang terakhir, organisasi militer yang pertama, Heiho. Heiho adalah prajurit pembantu tentara Jepang yang langsung ditempatkan di medan perang untuk membantu organisasi militer Jepang. Syarat-syarat untuk menjadi Heiho pada saat itu yang pertama, usia di atas 18-25 tahun, berbadan sehat, berkelakuan baik, dan minimal berpendidikan SR, sekolah dasar. Dalam Heiho mempunyai tujuan untuk membantu tentara Jepang. Jumlah anggotanya pada saat itu mencapai sekitar 42.000 orang. Militer yang kedua ada Peta Pembela Tanah Air atas usulan Gatot Mangkuprojo 3 Oktober 43. Berdirilah secara resmi Peta Pembela Tanah Air. Pelatih Peta adalah bagian intelijen Jepang yang disebut Tokubitsuhan. Dalam Peta sudah mengenal adanya jenjang kepangkatan. Anggota pada saat itu bisa mencapai 37.000 orang yang di Jawa dan ada yang di Sumatera sekitar 20.000 orang. Demikianlah pembelajaran singkat untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Apabila kalian belum paham, bisa mengulang video ini dan kalian bisa bertanya kepada Pak Rudi. Untuk mengasah pengetahuan kalian, coba kalian lakukan evaluasi berikut ini. Yang pertama, cari tahu kisah kependudukan Jepang di Indonesia dengan bertanya kepada sesepuh atau orang tua yang sempat terlibat atau mengetahui cerita atau kisah tentara Jepang di Indonesia. Tulislah dalam lembar catatan cerita atau kisah tersebut yang kalian dapatkan.
Terus kalian kumpulkan atau upload ke tugas Google Classroom. Teman-teman, perlu diharapkan kalian tetap semangat di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.